5 tahun harem tak berketurunan. Karena sudah melayani, berusahalah hamilkan putra mahkota. Awasi mereka. Jangan sampai ada yang tumpah. Berikutnya Ratna melayani. Bukankah aku selamatkan anak dengan menahan truk liar dan mati? Pemilik sistem Ratna Ayu. Pemilik sistem Ratna Ayu. Atas jasa penyelamatanmu, hadiahmu di Kerajaan Wiratama. Jaga stabilitas waktu. Atas jasa penyelamatanmu, hadiahmu di Kerajaan Wiratama. Jaga stabilitas waktu. Asal lahirkan pewaris dan jadi ibu kaisar. Asal lahirkan pewaris dan jadi ibu kaisar. Kau bisa pergi. Kau bisa pergi. Apa? Drama harem dan melahirkan. Ini hadiah atau hukuman? Aku nggak mau. Sistem, sabar. Aku punya banyak barang bagus bisa bantu kamu. Kondisi muda hamil. Persalinan tanpa nyeri. Anak pilihan. Pil penjaga janin. Tunggu. Aku ini orang terpelajar modern. Nggak mau. Selesaikan misi, kelak bisa reinkarnasi ke keluarga baik. Astaga. Ngapain bengong? Salah langkah di istana berarti mati. Demi kebahagiaan di kehidupan berikutnya, aku akan berjuang. Apa kau bisa melayani aku? Aku. Sistem, tolong aku. Poin bisa beli item. Dengar, intim dengan kaisar dapat poin. Sistem. Dengar, intim dengan kaisar dapat poin. Dengar, intim dengan kaisar dapat poin. Poin bisa beli item. Sistem. Poin bisa beli item. Karena kau pemula, pilih satu item dengan poin maksimal 1000 sebagai hadiah pemula. Kau bisa pilih satu item dengan poin maksimal 1000 sebagai hadiah pemula. Aku pilih pesona lembut. Sistem. Aktif 10 detik lagi. Aktif 10 detik lagi. Pergi! Kau pelayan tak tahu aturan. Agenda. Aduh. Hamba tahu salah. Kenapa pelayan ini tiba-tiba lembut seperti air? Sangat memikat. Kenapa seluruh tubuhmu lembut seperti tanpa tulang? Point 听比特瑞吗？让100 point， 500 point， 叫100 point， 1.500 point， 剁进 point。Item kondisi muda hamil ditukar. Pelayan siapa yang sehebat ini? Ini pertama kalinya Baginda begitu tak terkendali meniduri seorang wanita. Di istana ini, pasti akan ada huru-hara lagi. Apa? Ratna Ayu hamil 2 bulan? Dia sekarang Nona Ratna. Yang disayangi Baginda, setelah 3 tahun di istana, baru dapat anak ini. Pelayan rendahan itu mana mungkin hamil sekali. Air di harem sudah campur ramuan kontrasepsi. Kok bisa hamil? Hamil itu kan hal baik. Tapi kalau anakku cacat atau anak durhaka, gimana kalau dia datang menagih utang? Bilang saja dari tadi, produk andalan VIP, anak pilihan. Termasuk penampilan, kecerdasan, stamina, dan kesetiaan bisa disesuaikan. Juga bintang cendekia, jawara perwira, dan berbagai label. Hanya 100.000 poin. Tunggu, hentikan. Mahal banget. Kau tak tahu, sekarang susah kumpulkan poin. Kaisar kita suka yang baru. Tak pernah lebih dari 5 kali. Lihat, toko keturunan koleksi raih perhatian. Wah, aku beli. Menarik kupu-kupu. Baginda masih ingat apa tanggal bulan depan? Tentu hari ulang tahunmu. Tak tahu malu. Biar hamba pergi. Tak perlu. Kupu-kupu melayang. Ratu Bunga.
takut luka telanjang kaki. Jangan lupa, kamu sekarang sedang hamil. Hamba kurang sopan. Mohon hukum hamba. Aku akan menghukummu. Berani rebut perhatian dariku. Biar janinmu mati di kandungan. Tukar item sistem Ibu Pertiwi. Hanya sapi yang lelah, Ibu Pertiwi. Tak ada ladang yang rusak, hanya sapi yang lelah. Hadiah umum 10.000 poin. Selamat pemilik sistem. Selesaikan pencapaian rahasia 7 malam. Hadiah 50.000 poin. Nilai berbakti penuh. Nilai kecerdasan penuh. Nilai kekuatan penuh. Nilai ketampanan penuh. Penuh, penuh, penuh. Semua penuh. Tenang, Nona. Nadi sangat stabil. Untung beli dari sistem pil penjaga janin dan balas dendam. Sayang, siapa berani melukaimu akan kena balas dendam. Semua luka dikembalikan 10 kali lipat. Jadi anak baik. Dasar bodoh. Yang mulia, hamba suruh kucing mengobat padanya, mengasapinya dengan kasturi, menjegalnya dengan kerikil, dan menyamar jadi hantu menakutinya. Tapi kandungannya tak juga gugur. Bodoh. Rana Ayu pasti pura-pura hamil demi perhatian. Perutku sangat sakit. Yang mulia, tabib. Tabib bilang Anda sehat. Ini sangat aneh. Selir indah, ku dengar sup ginseng rusa dengan bunga merah pasti bikin hype. Tipu hamil, keluarga Ratna akan terbongkar. Hamba paham. Ada pesta ulang tahun Anda bulan depan akan jadi akhir bagi Ratna Ayu. Nona Ratna berdarah. Baginda, hamba lapor Nona Ratna pura-pura hamil demi perhatian. Konyol. Lapor Baginda, hamba pernah melihat Nona Ratna jatuh beberapa kali. Tapi tak khawatir sedikit pun soal janin di kandungannya. Jelas darah ini darah Heb. Nona Ratna sama sekali tak hamil. Baginda, ini mungkin tanda keguguran. Jika keguguran dan pendarahan, pasti sakit perut hebat. Tapi kenapa kau tak bereaksi? Baginda, hamba difitnah. Panggil tabib. Raja curiga. Untung aku sudah bersiap. Dengan gejala keguguran bisa membodohi semua dan sembunyikan perutku lewati masa hamil dengan aman. Wiratama muda. Perutku sakit sekali. Ayu. Baginda, Nona Ratna keguguran. Tapi bayi kembar di kandungannya sepertinya tak bisa diselamatkan. Ternyata dia benar-benar hamil. Ayu, kau tak salah. Tidak, Baginda. Ini bukan kecelakaan. Ada orang ingin mencelakai hamba. Lapor, Baginda. Keguguran Nona Ratna bukan karena benturan, tapi karena mengonsumsi bunga safron berlebih. Baginda, hamba temukan dalam sup rusa ginseng Nona Ratna ada tambahan bunga safron. Apa? Siapa yang urus makanan kemarin? Selir indah yang menawarkan diri. Yang mulia, Anda!
Selir Indah membunuh keturunan dan memfitnah Selir. Pengawal, Baginda, hamba cuma mau memicu haid dengan saffron. Hamba tak berniat membuatnya gugur, Baginda. Ternyata kau. Sampaikan kita. Pukul mati Selir Indah. Asingkan seluruh keluarganya ke lembah selatan. Jangan, Baginda. Hamba difitnah. Yang mulia, tolong. Anda bilang Ratna pasti pura-pura hamil. Tak apa-apa dia dianiaya. Lancang! Berani kau memfitnah Yang Mulia? Keluar semua. Aku meremehkan dia. Meski Selir Indah mati kali ini, tapi anaknya hilang, Ratna tak berhak bersaing lagi denganku. Rajai penahan sakit, piu tanpa rasa sakit. Sawah persalinan lancar. Akhirnya semua lengkap. Pemilik sistem, dua anak terbaik ini saat lahir pasti ada fenomena langit. Naga dan Phoenix menari, menggemparkan dunia. Baik, Intan. Panggil bidan. Aku akan bersalin. Hah? Dari mana anaknya? Pergilah panggil. Dan pastikan panggil dari Permaisuri Melati. Suaranya makin besar, makin bagus. Selamat, Baginda. Selamat, Permaisuri Melati. Dapat pangeran. Pangeranku. Ternyata sindrom mandul kerajaan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Anakku. Pangeran yang susah payah didapat, tapi tak bisa berketurunan. Langit ingin hancurkan Wiratama. Baginda, Nona kami mau melahirkan. Saya kesini mohon bidan. Apa? Nona Ratna mau melahirkan? Cepat kirim tabib dan bidan. Mai, cepat panggil. Cepat lapor pendeta kerajaan. Ayu, kau satu-satunya harapanku. Baginda. Pendeta kerajaan. Permaisuri Sari, kenapa kalian kesini? Baginda, anak ini tak boleh lahir. Apa? Hamba meramal dengan taruhan 10 tahun umur. Janin di kandungan Nona Ratna adalah jiwa malapetaka. Jika lahir, perbatasan utara akan terus berperang. Wilayah selatan akan diserang belalang. Wiratama pasti hancur. Pendeta kerajaan, apa kau ingin aku membunuh anakku sendiri? Jika tak dilenyapkan, nasib negara pasti merosot. Baginda, apa demi perasaan pribadi kau akan abaikan rakyat selatan? Ini... Baginda, Nona Ratna sudah keguguran. Tak ada tanda sebelum melahirkan. Bahkan tanda-tanda hamil tak pernah ada. Yang dikandungnya pasti makhluk iblis. Baginda, mereka memfitnah hamba. Lihat Baginda, hukuman langit telah tiba. Kata pendeta kerajaan benar. Jangan biarkan iblis ini lahir. Tapi ku dengar, saat Baginda lahir, juga ada petir sekeras ini. Mungkin pangeran kecil sama seperti Anda. Lancang! Baginda Raja Agung, beraninya kau menghinanya. Seret dia, pukul sampai mati. Jangan. Nona, jangan Intan. Nona, jangan. Nona, Nona. Jangan Intan. Baginda, kumohon, lepaskan Intan ya. Yang, tak kusangka kau sangat kejam. Kandung anak haram, merusak negara. Masih berani memohon pada Baginda. Tapi fenomena langit ini memang mirip saat aku lahir. Baginda, sebelum Anda lahir, tak hanya ada petir. Tapi setelah lahir, di langit ada naga dan merak. Ini pertanda putra Raja Agung. Mana bisa dibanding iblis di perutnya. Tapi bagaimana jika pertanda Raja Agung jarang terjadi? Mana mungkin dalam 100 tahun ada duel naga? Benar. Kenapa langit begitu menyayangi Wiratama? Baginda. Jangan tergiur iblis ini. Bisa bawa petaka. Sebelum iblis ini lahir, segera tusuk dengan pedang dan bunuh di perutnya. Jangan biarkan dia lahir. Baginda, ini benar-benar darah daging Anda. Mana mungkin darah daging Baginda iblis? Kau pasti selingkuh dengan orang rendahan, kandung anak haram. Hari ini kau pasti mati. Tidak, Baginda. Hamba tidak. Percayalah padaku ya. Jangan. Jangan sakiti anakku. Baginda, kumohon. Anak ini tak bersalah. Dia benar bukan iblis. Kumohon.
menyulitkan Baginda. Baginda, aku jamin dia anak Anda. Dan dia bukan iblis. Dia naga agung. Omong kosong. Kau bukan pendeta kerajaan. Mana tahu masa depan. Kulihat bukan cuma janin di kandunganmu. Kau juga reinkarnasi pembawa sial. Pangeranku, mungkin kau yang melukainya. Hari ini, kau dan anak sialan ini turun ke neraka. Jangan! Selir rendah. Tak sadar. Omong kosong. Hanya dengan status pelayan rendahan, apa pantas melahirkan naga agung? Kau ingin membunuh rakyat Wiratama biar Baginda Raja disalahkan dan dicaci selamanya. Aku tidak. Tangkap dia! Baik. Baginda, saat anak kita lahir, pasti ada naga dan merak sebagai petanda baik. Kenapa tak percaya hamba? Baginda, jangan ragu. Cepat bertindak. Jangan salahkan aku kejam. Tapi demi negara, anak sialan ini harus disingkirkan. Cepat, anaknya mau lahir. Jangan! Baginda, lakukan. Jangan, cepat. Anak sial, mati kau! Ini mana mungkin? Naga dan merak ini bertanda baik tertinggi. Tarian naga dan Phoenix ini adalah kekuatan garis keturunan suci tertinggi. Benar-benar Tuhan memberkati Wiratama. Dua naga muncul dalam 100 tahun. Cepat! Panggil bidan! Kok bisa begini? Ia cuma pelayan rendahan. Kok bisa? Tenang, Yang Mulia. Mungkin dia cacat. Selamat Baginda, putri lahir. Apa ada tanda suci? Sangat sehat. Bagus. Putri pun bagus. Bagus. Sangat imut. Baginda, ada satu lagi. Apa? Selamat, Baginda. Selamat, Nona. Seorang pangeran. Pangeran yang sehat sempurna. Sini. Bagus. Sangat bagus. Ayu, kau pahlawan besar bagi Wiratama. Titahkan. Segera jadikan Nona Ratna sebagai Selir Ratna. Aku ingin seluruh negara merayakannya. Ampuni seluruh rakyat. Baginda, nasib pangeran dan putri sangat mulia. Hamba salah perhitungan. Hamba rela berdoa untuk mereka demi menebus dosa. Baginda, hamba cuma khawatirkan rakyat, makanya salah paham pada Selir Ratna. Mohon ampun Baginda. Mengingat aku sedang senang, kau hanya dikurung 1/2 tahun. Terima kasih, Baginda. Sini. Ayu, kau menderita. Aku bersalah padamu. Kelak, aku akan menebusnya ribuan kali lipat. Baginda Raja memberi 1000 tael emas, 100 kodi mutiara. Permaisuri memberi set perhiasan emas merah, 100 gulung sutra Sichuan. Wah, banyak sekali. Selamat, Nona. Selamat, Nona. Ambillah, kau membela aku. Ini sudah sewajarnya dariku dan anak-anak. Intan rela mati demi Nona. Hamba suruh dapur buat sup pemulih. Hamba bawa sekarang. Sistem, apa semua ini bisa kubawa? Tidak bisa, meski emas tak bisa dibawa, tapi selamat pemilik sistem. Meski emas tak bisa dibawa, tapi selamat pemilik sistem. Berhasil melahirkan bayi kembar sepasang. Diberikan hadiah kelahiran dan hadiah kenaikan gelar. Diberikan hadiah kelahiran dan kenaikan gelar. Total 200.000 poin. 1 bulan pasca melahirkan. 1 bulan pasca melahirkan ada promo beli 10.000 poin cashback 1.000 poin lo. Ada promo beli 10.000 poin cashback 1.000 poin lo.
Buka toko! Kalau begitu, paket nutrisi dan korset pasca melahirkan. Cuma 2 ini? Kecuali 2 ini, aku beli semua sisanya. Wah, Nona, pinggang Anda lebih ramping dari sebelumnya. Perut Anda tak ada garis stretch mark. Pantas Baginda Raja sangat menyayangi Anda. Kasih sayang pria cuma satu sisi. Yang penting, kita wanita harus menjaga diri. Intan, coba saja. Nanti ku ajarkan cara pakai alat kecantikannya. Baginda Raja tiba! Ayo, cepat ganti baju. Jangan nangis. Setelah melahirkan, Ayu sepertinya makin cantik. Tak perlu memberi hormat. Aku datang menjengukmu dan anak kita. Dasar anak nakal. Menangis saat dibawa pengasuh, tapi tersenyum saat ayah datang. Tak sia-sia Baginda Raja langsung datang usai sidang. Pangeran dan putri sangat berbakti. Ayah. Putraku jenius. Belum sebulan sudah bisa bicara. Baginda. Baginda, anak dan pelayan melihat. Hamba tak berani lihat. Anak tak paham. Takut apa? Wiratama muda, aku baru saja melahirkan. Biar kulihat. Bagaimana pemulihannya? Baginda Raja ke sana lagi. Kenapa dia pulih secepat ini? Pendeta kerajaan! Tenanglah, Yang Mulia. Yang terpenting sekarang adalah obati sindrom mandul kerajaan pangeran tertua. Apa kau punya cara? Ada, tapi butuh 5 tahun. Dan aku butuh 5 tahun umur Yang Mulia sebagai gantinya. Boleh. 5 tahun lagi, putraku akan menjadi pangeran tertua yang sah. Aku minum sedikit, sendirian dengannya lagi. Aku tahu dia. Pemilik sistem, jangan malas. Tutup mulut, jangan bicara. Lagi pula, aku sedang belajar pengalaman para pendahulu. Kau paham tidak? Tolong! Itu apa? Ibu, gawat! Adik ditindas pangeran tertua ke dalam bak air. Apa? Tolong! Tak ada yang berani. Tolong! Hentikan! Anakku! Jangan tolong! Siapa berani tolong dia? Ku buat ibuku bunuh keluarganya. Biarkan dia. Tolong anakku dulu. Beraninya melawanku. Ku bunuh kau. Anak nakal ini butuh dididik. Nyonya, pangeran ketiga pingsan. Anakku! Anakku! Dia jadi bodoh. Hari ini, aku akan mendidikmu, mewakili ibumu. Yang Mulia Permaisuri Sari, tiba! Anakku, kapan hakmu mengajarinya? Ibu! Yang Mulia, pangeran tertua menenggelamkan Arya di bak air. Jika hamba tak cepat tiba, Arya mungkin sudah tewas. Cuma ribut anak-anak, kenapa kau bereaksi berlebihan? Pangeran tertua menindas anak hamba, bukan cuma sekali 2 kali. Hari ini, Arya lama tenggelam. Takutnya ada komplikasinya. Mana bisa disebut ribut kecil. Diam, pangeran tertua sangat mulia. Jika kau tak punya bukti, itu fitnah pada putra mahkota. Yang Mulia, ada yang lahir dari keturunan rendahan. Mungkin pangeran ketiga sendiri yang berbuat salah, makanya dihukum. Jangan lapu pada Baginda Raja. Kita sudah sembuh. Setelah upacara persembahan, dia jadi putra mahkota. Aku sarankan kau jaga sikapmu. Dita, ikut ibu. Anakku, anakku, anakku! Sistem, bagaimana kondisi Arya? Tak terdeteksi penyakit.
Ibu, jangan khawatir. Biar adik pura-pura gila dulu. Ini namanya pura-pura mengalah. Kalian berdua merencanakan apa lagi? Ibu, di upacara persembahan bulan depan, tunggu saja aksi seru kami. Para leluhur Wiratama, lindungi Wiratama makmur dan abadi. Sakit, aku mau ibu. Anak pelayan, apa hakmu masuk ruang lampu abadi Wiratama? Kami juga darah ayahanda. Kenapa tak boleh masuk menyembah leluhur? Karena kalian tak pantas. Nanti kalian akan dikirim untuk dinikahkan. Ini malah bodoh. Kalian cuma kotori leluhur. Cepat keluar. Kalau tak mau, kau cari mati. Yang mulia, pangeran tertua di ruang lampu memukul putri kedua dan pangeran ketiga. Tak apa, setelah hari ini, Baginda Raja akan jadikan Pradipta putra mahkota. Siapa berani melawan putraku? Hamba dan para pejabat berdoa Baginda panjang umur dan Wiratama abadi. Semoga Baginda panjang umur dan Wiratama abadi. Pendeta, 5 tahun lalu kau hampir membuatku bunuh anakku. Jangan buat kesalahan lagi hari ini. Hamba mengerti. Upacara persembahan segera dimulai. Suruh orang bawa para pangeran dan putri kemari. Baik. Setelah hari ini, baik Permaisuri maupun Ratna Ayu, takkan kulepaskan satu pun. Nona, pelayan Permaisuri Sari bilang pangeran tertua menindas putri dan yang mulia. Kenapa Anda tidak panik? Aku tahu kau cemas, tapi tenanglah. Arya, berpura-pura gila belakangan ini. Pasti mengalahkan. Itu bukan apa-apa. Tunggu rencana ini selesai, kakak bisa kasihan padaku nanti. Ternyata mereka mau jadikan diri sebagai umpan. Baik. Sistem kehidupan. Aktifkan ikatan ibu anak dan transfer cedera. Segar, Arya. Apapun rencanamu, ibu selalu mendukung kalian. Kalian cari mati. Mati kalian. Dasar bodoh. Kok nggak sakit sama sekali? Yang mulia. Anak nakal ini pukulnya kejang. Ayo cepat pergi. Aku mau cari ibu. Aku mau cari ibu. Pergilah pelecut. Kalian berani merebut kasih sayang ayahandaku. Sama tak tahu ngalu dengan ibumu. Ibunda datang. Kau mendorongku ke air, sering menghina kakak dan ibuku. Hari ini aku pasti menagihnya. Kau lancang pada kakak. Pantas kau dipukul. Ku dengar kau menderita sindrom mandul kerajaan. Menurutku, kau juga menderita sindrom sampah. Sindrom otak kecil menyusup. Sial. Tidak, bukan aku. Hentikan! Pangeran tertua, apa yang kau lakukan? Hari ini upacara persembahan. Kau sebagai putra mahkota berani memukul saudara di aula leluhur dan memecahkan lampu abadi. Aku pasti lapor pada Baginda Raja. Ya, itu pula pangeran ketiga. Yang mulia Permaisuri Sari tiba. Ibunda, dia memfitnahku. Yang mulia Permaisuri Sari, hamba melihat sendiri. Yang mulia Pradipta memukul Sekar dan Arya di ruang lampu dan memecahkan lampu abadi yang hamba nyalakan untuk leluhur. Jika tak dihukum berat hari ini, kelak akan menimbulkan masalah. Untung pelayan tak boleh masuk ruang lampu. Selama tak ada bukti, dia tak bisa apa-apakan Dipta. Oh, benarkah? Menurutku, sejak Arya jatuh ke air, dia jadi gila. Pasti dia yang memecahkan lampu abadi. Dan kau demi tahta mahkota sengaja memfitnah Dipta. Aku tahu kau akan bilang begitu. Di ruang lampu hanya ada 3 putra dan putri. Siapa yang memegang tongkat itu jelas. Apa yang mulia masih mau membelanya? Sejak kau melayani Baginda, musibah terus terjadi. Hari ini, aku akan membunuh selir iblis sepertimu. Kau pura-pura diam. Jangan ganggu ibuku. Tidak, hal ini tak boleh diketahui orang lain. Mereka harus dibunuh. Kalau tahu diri, melaku saja. Aku akan biarkan jasadmu utuh.
Yang Mulia memang keturunan jenderal. Pandai sekali bunuh tanpa lapor. Kau bercanda. Aku hanya menegakkan keadilan untuk Baginda Raja. Ulawal, habisi. Tunggu. Kalau Baginda Raja tahu kebenarannya, kalian semua takkan selamat. Masih bengong untuk apa? Kalau langit runtuh, aku yang menanggung. Bunuh mereka. Sistem kehidupan, cepat bantu. Aku sistem keturunan. Aku tak bisa satu lagi. Sistem, aku tak bisa satu lagi. Kalau kau mati di sini, misinya gagal. Pemilik sistem, kalau kau mati di sini, misinya gagal. Pemilik sistem, kalau kau mati di sini, misinya gagal. Lalu masuk ke siklus reinkarnasi. Ini bukan lagi game atau misi. Asal anakku selamat. Baginda Raja tiba. Kalian sedang apa di sini? Apa kalian ingin di depan leluhur agar mereka menghukumku? Permaisuri Sari, Sri Ratna, apa yang sebenarnya terjadi? Baginda, tenanglah. Pangeran ketiga Arya yang gila memecahkan lampu abadi. Ayahanda, Arya yang pecahkan lampunya duluan. Lalu aku menghukumnya dengan tongkat. Baginda, Permaisuri Sari ingin membunuh hamba dan anak hamba. Mohon Baginda beri keadilan. Arya jadi gila setelah jatuh air. Meski Dipta agak sombong, hanya dia yang bisa mewarisi tahta. Aku harus melindunginya. Lancang, Sri Ratna. Kau terlalu memanjakan anakmu dan kurang mengawasinya. Apa kau tahu kesalahanmu? Bukan begitu. Arya, kau sudah normal? Lapu ayahanda, Ananda tak pernah gila. Sebulan lalu, Ananda ditenggelamkan Kakanda ke bak air. Ananda sangat takut. Jika tak pura-pura gila, Permaisuri Sari dan Kakanda mana mungkin melepaskan Ananda dan ibu? Ayahanda, sakit sekali. Sekar dan Arya dipukul hingga tak ada kulit utuh. Yang Mulia Pradipta masih kecil, sudah menyakiti saudara. Sangat kejam. Baginda, tenanglah. Hari ini di upacara persembahan, Pangeran ketiga Arya pura-pura gila memecahkan lampu abadi untuk menjebak hamba dan Dipta. Mohon Baginda selidiki. Ruang lampu ini, tempat leluhur Wiratama beristirahat. Lampu mati, negara ngerosot. Pangeran ketiga pura-pura gila, rela mengorbankan ini untuk menjebak hamba dan Dipta. Mohon Baginda Raja selidiki. Baginda Raja, yang melakukannya Pangeran tertua, bukan Pangeran ketiga. Apa kau punya bukti? Hamba lihat sendiri. Ibu bohong demi anak. Tak sah. Hamba temukan ini. Apa ini bukti? Bawa kemari. Ini tongkat berlian. Barang kesayangan kakak. Masih ada sisa kaca lampu abadi. Omong kosong. Jelas Arya yang rebut tongkatnya. Pecahkan lampu, baru aku menghajarnya. Pradipta, sikap kasarmu ini dengan preman di luar, apa bedanya? Eksekusi aku kau berani. Anak durhaka. Maksud Pangeran tertua, lampu pecah duluan, baru tongkat berbunyi ya? Ya, memang begitu. Baginda Raja, hamba minta pengawal bersaksi. Kalian berdua, hari ini Baginda Raja dan Permaisuri di sini. Yang duluan, tongkat berbunyi atau lampu pecah. Tolong buktikan hamba tak bersalah. Katakan jujur. Baginda Raja, tongkat berbunyi duluan. Omong kosong. Bukti jelas. Masih mau berdalih. Keluarga Ratna, ini salahmu. Akan ku habisi kau. Anak durhaka. Kau mau bunuh ayah dan rebut tahta. Baginda, tenanglah. Ananda tak sengaja. Tak hormat ayah. Menindas saudara. Sombong. Melati. Inikah putra yang kau didik? Baginda, Permaisuri Sari curiga hamba berebut posisi putra mahkota. Tapi hamba sadar status hamba rendah. Tak sehebat keluarga Permaisuri Sari. Bahkan air minum pun berbeda dari orang istana lain. Mana berani berebut. Gawat, kok dia tahu soal sumber air? Ibu, kenapa air minum kita berbeda dengan Permaisuri Sari? Berbeda apa? Tunggu, sumber air berbeda dengan harem. Apa maksudnya? Air minum Permaisuri Sari dibawa dari Gunung Merdu yang jauh. Hamba ingin mencicipinya, tapi sekali pengiriman butuh 100 tael perak.
Biayanya sangat besar, jadi hamba menyerah. Permaisuri tak tahu. Bagus. Aku lama melepas kuasa. Malah ada yang berani main curang di depan mataku. Baginda, hamba mohon selidiki hal ini. Selidiki? Panggil tabib istana juga. Jangan! Lapor Baginda, air dari Gunung Merdu yang dibawa Permaisuri Sari normal. Tapi, air di harem ini dicurangi ramuan kontrasepsi. Apa? Baginda, percayalah padaku. Hamba tak pernah mau mencelakaimu. Aku Raja Agung. Malah kau permainkan. Berani pukul ibuku? Dia adik Jendera Agung. Aku putra kandungmu. Tak apa, Ibu. Aku putra mahkota. Nanti seluruh Wiratama milikku. Yang di ruang lampu itu cuma mayat. Ayah takkan demi mayat itu menyalahkanku. Sia aku menjadikanmu pewaris. Dengar titah. Permaisuri Sari Melati menghancurkan keturunan Pangeran Tertua Pradipta berencana makar. Jadi rakyat biasa segera diusir dari istana. Jenderal Agung Melati jaga perbatasan selamanya. Tak boleh ke ibu kota tanpa titah. Pengawal! Lepaskan Baginda. Hamba difitnah. Tua bangga buta, aku putra mahkota. Selamat pemilik sistem. Misi bersihkan lingkungan raja selesai. Hadiah 200.000 poin. Makar klan Melati. Setelah Melati melahirkan, indeks makar Dia klan sering Melati mencelakai 100%. aku dan anakku. Kau juga Ini berjasa. pantas baginya. Doa kepedupaan. Sujud. Pemilik sistem, masalah sumber air sudah terbongkar. Pemilik sistem, masalah sumber air sudah terbongkar. Suruh istana bisa punya anak. Kamu tak punya keunggulan status dari permaisuri. Segera akan ada. Sistem, 500.000 poin. Tukar item putri pilihan Dewata. Yakin? Yakin? Ini semua poinmu. Ini semua poinmu. Yakin. Ramalan ini. Pendeta, kemarau di Tenggara, apa ada solusinya? Baginda, tulang kura-kura menunjukkan pertanda Dewi turun. Dewi. Dulu Dewi terlindungi awan mendung. Wajahnya tak terlihat. Kini awan mendungnya sirna. Dewi muncul. Ini pertanda baik. Negara makmur. Kemarau teratasi. Di mana Dewi itu? Tunggu, Baginda. Langit dan bumi, saksikan. Surya dan bulan petunjuk. Di antara semua makhluk, tak bisa disembunyikan. Apa? Dewi ternyata. Cepat katakan. Dewi itu Selir Ratna. Klan Melati telah jatuh. Aku harus cari pelindung baru. Apa pendeta punya bukti? Soal Dewi itu terlalu mistis. Retakan cangkang kura-kura itu petunjuk langit. Apa Anda mau meragukan takdir langit? Hamba tak berani mengaku Dewi, tapi hamba tahu Baginda lama cemas soal kekeringan di Tenggara. Hamba ingin berusaha minta hujan untuk Baginda. Selir Ratna, upacara persembahan jangan asal bertindak. Selir Ratna, asalnya pelayan. Bagaimana bisa jadi Dewi? Pendeta dulu menyatakan anak Selir Ratna itu jiwa malapetaka. Kini bilang dia Dewi. Baginda jangan percaya begitu saja. Hamba juga merasa tak pantas. Hamba setuju. Baginda, rakyat menderita kekeringan. Hamba mohon, beri hamba kesempatan. Jika berhasil, rakyat akan berterima kasih. Jika gagal, Baginda bisa hukum nanti. Baik, ku beri kau kesempatan. Tapi jika tak turun hujan, kau tahu akibatnya? Hamba tahu. Selir Ratna ini sungguh terlalu berhayal. Masa dia pikir dia dewa hujan? Benar, wanita itu susah diurus. Tidak waras. Mengaku jadi dewi. Ini dosa menipu Baginda. Jika Selir Ratna diturunkan, pangeran ketiga jadi milikku. Lama tak turun hujan. Rupanya Selir Ratna bukan Dewi. Turun hujan! Hujan turun!
Pemilik sistem, cukup pura-pura saja. Tidak, aku baca penjelasan putri pilihan Dewata, lama tarian terkait dengan curah hujan. Kalau bertahan 1 menit lagi, bisa selamatkan lebih banyak orang. Sialan, dia jadi dewi sungguhan. Ibu hebat sekali. Ayo, Kaisar terdeteksi, nilai intimnya naik cepat. Pemilik sistem, dia mencintaimu. Cinta apanya? Tukar poin jadi tenaga. Aku belum bisa berhenti. Laporan darurat. Hujan deras di Tenggara. Kekeringan usai. Ayu, kau pasti lelah. Hamba tak mengecewakan Baginda. Ayo, panggil tabib istana. Baginda, upacara persembahan ini belum selesai. Ini sangat tak pantas. Tak bisa bantu pun tak apa. Malah bikin repot. Mundur! Bagaimana? Yang lain bisa hamil. Kenapa aku tidak bisa? Sri Dewi. Yang mulia, Sri Ratna hamil lagi. Kali ini Baginda akan jadikannya permaisuri melati. Keluar, kalian semua keluar sana. Kita sudah kenal sejak kecil. Tolong aku ya. Tidak, Sri Dewi. Ayu, kau hamil lagi. Apa hadiah yang kau inginkan? Hamba hanya ingin Baginda adil. Biar istana damai. Hamba bisa tenang. Baru dengar ada yang berebut perhatian. Kenapa kau malah menolaknya? Baginda tiap malam di sini. Hamba agak tak sanggup. Yang lain bisa. Ini tak bisa. Janin Anda stabil, Yang Mulia. Jangan khawatir. Terima kasih, Tabib Surya. Aroma tubuh Tabib Surya sangat familiar. Dengan aroma di kamar permaisuri agak mirip. Oh, permaisuri belakangan sedang kurang sihat. Hamba juga yang merawatnya. Hamba pamit. Kenapa dia kelihatan gugup? Jangan-jangan dia berselingkuh di belakang Kaisar? Baginda Raja, kenapa di sini? Kenapa jalan saja tak bisa lurus? Wiratama muda sudah bosan denganku. Aku antar kau ke kamar. Pavilion indah di sana. Pavilion indah terlalu jauh. Ke aula abadi. Sekarang aku juga hamil. Tunggu saja. Selamat, Baginda Raja. Selamat, Permaisuri. Yang Mulia sangat beruntung. Pangeran kecil pasti sangat cerdas. Kelak pasti sukses besar. Terima kasih atas doanya. Tapi aku ingat, kamu hamil lebih dulu. Kenapa belum lahiran? Benar, Ayu. Tabib istana bilang apa? Tabib istana bilang, hamba hamil anak kembar. Kandungan lebih lama, jadi tumbuhnya lambat. Kenapa hamil ini sangat berat? Memang anak kembar, meski pakai peningkat kapasitas rahim. Meski kamu pakai peningkat kapasitas rahim, bayi harus cukup bulan. Terima kasih atas perhatiannya. Meski hamba juga tak sabar, tapi hamba hanya bisa pasrah. Sudah bisa lahiran.
Jangan-jangan mau lahiran sekarang. Cepat, panggil tabib Surya. Dambida! Cepat, bantu Seli Ratna lahiran. Hari ini, hari besar Permaisuri. Bukankah ini merebut perhatian Permaisuri? Lihat wajah Permaisuri makin tua karena marah. Aku pasti akan buat perhitungan denganmu. Yang mulia, doronglah. Aduh, hampir keluar. Selamat Baginda Raja mendapat pangeran. Bagus. Wah, bagus. Satu pangeran lagi. Sini. Putri, bagus. Cepat, tangkap. Biar kulihat. Wah, wajah manisnya. Ada satu lagi. Sini. Bagus. Kok sebanyak ini? Selamat Baginda Raja. 6 ini. 6. Beri mereka hadiah besar. Putri Ratna sangat produktif. Kayak apa ya? Baginda Raja sampai senang gila. Lahir 6. Maksudmu dia melahirkan 6 anak? Ya, dan Baginda Raja akan jadikannya permaisuri utama. Sejajar dengan permaisuri. Tidak mungkin. Apa dia babi betina? Lahir sebanyak itu? Dan waktu juga tidak sesuai. Yang mulia, hamba punya dugaan. Hari ini pesta keluarga. Jangan sungkan. Ayo. Kenapa Nyai tak hati-hati? Baginda, hamba ada laporan penting. Hari ini pesta sebulan para pangeran. Apa yang harus dilaporkan sekarang? Hamba mau melaporkan permaisuri utama Ratna berzina. Tak terampuni. Lancang. Soal keturunan jangan asal bicara. Apa maksudnya? Permaisuri tahu rekod kita cuma kembar 3. Kini, mana mungkin melahirkan 6 anak sekaligus? Kecuali wanita itu tidur dengan banyak pria. Permaisuri Sari hamil hampir 12 bulan. Hamba ingat saat usia 2 bulan, kamar permaisuri tiba-tiba ramai pengawal. Pasti pengawal dan permaisuri berzina. Makanya ada 6 anak ini. Nyai Gamelan! Baginda, hamba melihat Baginda tumbuh. Hamba tak tega melihat Baginda dihina. Makanya, Nyai belum tahu. Pengawal itu diutus Baginda untuk putri kedua dan pangeran ketiga sebagai guru berkuda. Jangan ikut campur. Baginda, ini soal darah bangsawan. Jangan lengah. Kau mau apa? Hamba mohon, uji darah keluarga. Uji darah keluarga tak ada dasar ilmiah. Jika darah jatuh ke air, sel darah merah karena tekanan osmotik akan pecah dan menyatu. Apa maksud Permaisuri Sari? Tak perlu biadab jika merasa bersalah. Tak apa. Aku setuju uji darah keluarga. Dia sangat tenang. Tunggu. Pasti dia cuma pura-pura. Sudah begini. Aku tak takut apa-apa. Wira, siapkan air dan jarum perak. Baik. Ini. Nyai Gamelan, apa lagi yang mau kau katakan? Hamba meragukan keturunan. Hamba bersalah. Nyai juga pelayan lama di istana. Kenapa berbuat bodoh begini? Bawa dia pergi. Pukul 20 kali. Tunggu.
Sistem apa ini? Topi hijau. Ah, ini dari sistem versi pria. Akan segera kutarik. Jangan. Ini menarik. Ku bagi. Baginda, hamba punya sepasang topi, hadiah dari negara asing. Jika ayah dan anak, topi tak berubah warna. Jika tidak, akan menyala hijau. Ayah. Baginda, sejak hamba disayang, banyak rumor di istana. Hamba sangat terganggu. Hari ini, mohon Baginda bantu hamba dan 6 anak hamba bersihkan nama baik. Uji darah keluarga sudah membuktikan kesucianmu. Kenapa harus bersandiwara begini merepotkan Baginda Raja? Ayu, topi ini benar-benar ampuh. Tentu. Lihat Baginda, kita bukan ayah dan anak. Topi jadi hijau. Menarik. Sekarang, pakai pada para pangeran. Gawat. Apa ucapan dia benar? Tinggal satu lagi. Pangeran kecil permaisuri. Tunggu. Sudahlah sampai di sini. Cahaya harus disusui. Apa maksudmu? Hamba tak berani. Kang. Hamba tulus pada Baginda. Mana mungkin Cahaya bukan anak Baginda? Apa? Berubah hijau. Mungkinkah Cahaya bukan anak kandung Baginda? Kau yang lancang tunuan. Baginda, Nyai Gamelan tak punya bukti. Hanya menebak, berani meragukan keturunan. Mungkin ada pihak menggunakannya untuk mengujiku. Hamba ini hanya melindungi diri. Malah Yang Mulia Permaisuri sangat cemas dengan tes ini. Mungkinkah Cahaya bukan anak kandung Baginda? Cukup. Ingat, ini istana, bukan pasar. Baginda, hamba tahu siapa pelakunya. Cepat katakan! Habib Surya. Segera bawa Surya ke penjara. Interogasi dengan keras. Baik. Tak bisa membelanya. Kalau tidak, kita berdua mati. Surya dan aku teman masa kecil. Dia tak akan mengkhianatiku. Baginda, Surya ketakutan langsung mengaku. Cahaya bukan keturunan bangsawan. Permaisuri yang mengkhianatiku. Ternyata kau. Permaisuri. Bahkan kau juga mengkhianatiku. Baginda, kau yang memaksaku. Dulu ada Melati tak apa. Kakaknya Jenderal Agung. Banyak koneksi di istana. Tapi siapa Ratna Ayu itu? Dia cuma pelayan rendahan. Lebih hina dari lumpur. Kenapa dia bisa kuasai istana barengku? Kita 15 tahun menikah. Tak kusangka kau sangat cemburu.
banyak yang Baginda tak tahu. Melahirkan bagi wanita itu sangat menyiksa. Tapi lihatlah dia. Tak ada wanita melahirkan berkali-kali tetap secerah ini. Dia itu peri iblis. Dia bukan manusia. Ya. Ayu memang bukan manusia. Dia dewi. Pengawal. Penjarakan permaisuri. Singkirkan status Raden Cahya. Serahkan ke pelayan. Saat umur 12 tahun, segera ke istana. Buat dia pelayan istana. Aku tak hanya akan memisahkanmu selamanya, tapi juga jadikan Ayu permaisuri. Tidak, Baginda. Aku permaisuri. Aku satu-satunya permaisuri Wiratama. Aku permaisurimu. Baginda, permaisuri Sari asalnya rendah. Mana pantas jadi permaisuri? Ini melanggar aturan leluhur. Kami tak bisa setuju. Posisi permaisuri sangat penting. Butuh orang berbudi dan berbakat baru pantas. Permaisuri Sari cuma cantik dan melahirkan putra untuk melayani Baginda. Takkan bisa meyakinkan rakyat. Cuma cantik dan putra. Tujuh tahun lalu, istana tak ada pewaris. Kalian di aula mengatasnamakan negara. Memaksaku pulang untuk mengunjungi Selir. Tapi kalian korupsi. Permaisuri Sari di tahun pertama lahirkan anak kembar. 5 tahun lalu, kemarau di Tenggara. Kalian cuma minta uang bantuan. Permaisuri Sari lagi di depan altar menari 3 jam penuh mohon hujan untuk membebaskan bebanku. Wiratama ini, apa milikku atau milik kalian? Baginda, tenanglah! Perbuatan kalian ini, mana bisa aku tenang? Sudahlah, tak perlu dibahas lagi. Sidang selesai. Kau melengsarkan putriku dari posisinya. Membuatnya mati di istana dingin. Aku tak akan pernah memaafkan. Selamat pemilik sistem jadi permaisuri. Misi Anda hampir selesai. Ya, sisa 1 langkah lagi. Baginda. Ayu, sekarang kau takkan pergi lagi, kan? Hamba tak pernah berniat pergi. Benarkah? Lapor! Suku Utara menyerang. Mantan permaisuri dan jenderal Melati bersekutu dan memberontak. Wiratama muda. Aku akan memimpin pasukan. Tenang, Baginda. Pangeran ketiga dan putri kedua sudah ciptakan senjata pertahanan, senapan, dan meriam. Pangeran keempat dan kelima lahir dengan kekuatan luar biasa. Panah selalu tepat sasaran. Bisa gantikan Anda berperang. Putri ke-6 dan ke-7 telah memerintahkan para menteri wajibkan semua orang bersenjata. Bahan pangan juga sudah siap. Pangeran ke-8 bahkan menulis proklamasi agar pemberontak tak punya alasan dan dikenang buruk selamanya. Putri ke-9 akan tinggal di sisi kita untuk mengurus kita. Baik. Mereka anak-anakku yang baik. Kau bagi Wiratama kita pahlawan besar.